kita ketemu lagi di Talk is Fun. Apa kabar Anda semua? Kalau saya menyebutkan ada satu kalimat, habis gelap terbitlah terang. Ya, cukup relevan dengan semangat dan juga perjuangan Kartini, momen yang kita peringati setiap bulan April. Semangat dan juga perjuangan dari Raden Ajeng Kartini masih relevan terus sampai dengan hari ini. Dan tamu-tamu saya di Talk is Fun kali ini adalah mereka yang cukup bisa dibilang dan kita katakan sebagai sosok Kartini masa kini yang punya aksi nyata, kemudian punya kontribusi karya-karya yang bisa menggambarkan semangat dari perjuangan Kartini. Nah, yang pertama adalah seorang artis tapi juga banyak terlibat di isu sosial, kepeduliannya terhadap lingkungan dan juga pendidikan. Siapa dia? Kita intip profilnya. Sebagai figur publik, Cinta Laura tak hanya dikenal di dunia hiburan Indonesia, tapi ia juga dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial, diantaranya pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Terkait isu pendidikan, Cinta Laura bersama Yayasan Keluarga Sukarseno Peduli membangun sekolah bagi anak-anak prasejahtera di kawasan kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa akses ke pendidikan harus merata, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Kepedulian dan komitmen Cinta Laura pada dunia pendidikan semakin diperkuat dengan penunjukan dirinya sebagai Duta Nasional UNICEF Indonesia Februari 2026. Peran ini menjadi langkah bagi Cinta dalam memperjuangkan hak-hak anak dan akses pendidikan yang layak. Tak hanya itu, Cinta juga mendirikan gerakan sosial bernama Act of Love yang berkembang menjadi Cinta Laura Foundation. Melalui gerakan ini, ia tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga pada isu kesehatan dan pengembangan kepemimpinan bagi generasi muda. Isu lingkungan juga tak lepas dari sorotan Cinta Laura. Ia pernah terlibat dalam konservasi satwa liar di Aceh bersama WWF Indonesia dengan turun langsung ke lapangan untuk mendukung pelestarian ekosistem dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Aksi nyata yang dilakukan artis Cinta Laura menunjukkan komitmennya untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kepedulian ini menjadikan dirinya sebagai salah satu perempuan Indonesia yang inspiratif, berpengaruh, dan sekaligus menunjukkan bahwa perempuan Indonesia adalah agen perubahan yang aktif untuk kemajuan bangsa. Ya, dari sekian banyak talenta muda yang ada di industri hiburan, sosok yang tadi Anda sempat lihat, saya bisa bilang adalah sosok talenta muda yang punya concern betul pada isu sosial, pendidikan yang ada di Indonesia. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Cinta Laura. Hai Cinta, it's good to see you. Likewise. Halo. Thank you for coming. Terima kasih sudah hadir di padatnya agenda itu semua pasti ya. Oke, kita kenal Cinta tentunya sebagai seorang artis yang berkarir di industri hiburan. Tapi di balik itu semua, Cinta juga menonjolkan sisi kepedulian terhadap isu sosial, pendidikan. Kenapa begitu concern dengan pendidikan? Kalau ditanya kenapa begitu concern dengan pendidikan, mungkin kita harus lihat akarnya ya. Kayaknya seseorang yang mungkin bisa memiliki rasa empati dan kasih sayang tinggi tentu dimulai di rumah atau melalui bimbingan orang tua. And I'm very lucky karena aku dibesarkan oleh seorang ibu yang memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Dalam arti dari aku kecil, aku secara langsung ngelihat mama aku perjuangannya menggalang dana agar bisa merenovasi sekolah-sekolah atau membantu orang-orang yang kurang mampu. So without her having to tell me anything, udah secara visual aku melihat mama aku melakukannya. So her actions spoke louder than words gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin aku dewasa, aku menyadari bahwa dengan pendidikan juga datanglah kebebasan untuk berpikir. Saat kita memiliki kebebasan untuk berpikir, kita juga bisa atau akan menjadi lebih kritis menanggapi segala sesuatu dalam hidup kita. Dan saat kita bisa membedakan kebohongan dari fakta, kita juga akan lebih berdaya.
kita akan lebih mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kita dan mudah-mudahan mendapatkan kesempatan yang bisa merubah kondisi ekonomi kita, kondisi sosial kita dan lain sebagainya. I'm very aware of my privilege dan aku tahu aku tumbuh besar dalam lingkungan yang sangat kondusif untuk bisa menjadi perempuan yang merasa tidak terlimitasi karena gendernya, menjadi seorang perempuan yang tidak takut untuk bersuara, menjadi seorang perempuan yang nggak takut untuk melawan arus. But the reality is, itu bukanlah kenyataan bagi mayoritas perempuan Indonesia atau orang Indonesia pada umumnya. So, akhirnya setelah aku semakin tumbuh besar, semakin aku menyadari pendidikanlah salah satu kunci terbesar agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara yang sejahtera, maju, dan mencapai segala tujuan yang dimiliki dalam 10, 20, 30, 50, sampai 100 tahun ke depan, di masa depan pokoknya. Dan tentu aku hanya satu orang, aku sangat menyadari bahwa mungkin pertolongan aku terbatas, aku tidak mungkin, gak ada tidak mungkin, tapi mungkin aku tidak mampu membantu satu negara. Tapi minimal dengan karir yang aku miliki, dengan segala kelebihan yang sudah diberikan kepada aku berusaha berkontribusi dengan berbagai cara yang aku bisa. Ya tentunya sebagai seorang public figure atau seorang yang kerja di depan layar, the easiest way to do that tentunya adalah menggunakan platform yang aku miliki untuk menyuarakan isu-isu yang aku anggap harus diketahui masyarakat dan memberikan mereka POV agar mereka akhirnya bisa membuat konklusi sendiri terhadap jika suatu isu itu penting atau enggak buat mereka. Jadi satu adalah menyuarakan isu-isu penting melalui platform yang aku miliki. Tapi kedua, memang dari kecil mama aku dan keluarganya memiliki sebuah yayasan yang namanya Sukarseno Peduli. Jadi dari tahun 2006 yayasan ini sudah merenovasi 10 SD dan membangun 1 SMP di kaki Gunung Salak di daerah Bogor. Dan kalau kita flashback sedikit ke 2006, pada waktu itu daerah kaki Gunung Salak ini bisa dibilang maaf sekali menjadi sebuah hub untuk ekstremisme. Di mana tidak hanya orang-orang diajarkan ajaran sesat, tapi banyak anak-anak juga ditanya, mau jadi apa kalau udah besar? They couldn't respond. Tidak ada jawaban karena memang mereka tidak diberikan nilai-nilai atau diberikan inspirasi agar mereka menyadari kemungkinan dan kesempatan di luar sana itu sangat luas. Banyak juga anak-anak terutama perempuan setelah lulus SD akhirnya dipaksa menikah. Dan tentunya kita tahu perkawinan anak adalah suatu hal yang ilegal, but that was happening. Dan untuk kaum laki-laki ya mungkin karena keterbatasan finansial akhirnya mereka nggak mampu untuk ke SMP atau SMA di desa sebelah karena tidak punya uang transportasi dan lain sebagainya. So setelah ada Yayasan Sukarseno Peduli dibangun juga saluran listrik, jalanannya diperbaiki, infrastrukturnya meningkat, akhirnya kita bisa membangun SMP. Sekarang anak-anak SD di daerah setempat bisa melanjutkan ke tahap SMP yang sangat promising, juga diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke SMA. Bahkan salah satu anak didikan yayasan keluargaku pernah S2 di Jerman, S1-nya di UI. So you know, it really proves to you jika anak Indonesia diberi kesempatan, apapun latar belakang mereka, sebenarnya tidak seharusnya menjadi penghambat mereka menjadi seseorang. Iya. Gitu. Karena kesetaraan kan. Exactly. Okay, so your mom is the real Kartini in your life lah ya. I suppose, yeah. And my idol Angelina Jolie. Iya, dia juga punya banyak kontribusi kan. Iya, aku sangat mengidolakan Angelina Jolie di industri kreatif karena dia juga aktris kan, tapi dia juga banyak salah peduli. satu UN ambassadors dan kita melihat kalau track record karirnya sudah banyak banget yang dia lakukan secara global. Oke, keluarga adalah yang menjadi salah satu latar belakang core yang paling kuat lah ya intinya ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai background pendidikan, apakah dengan latar belakang pendidikan yang Cinta sudah jalani selama ini itu juga menjadi salah satu faktor atau indikator membentuk perspektif atau point of view terhadap pentingnya pendidikan bagi perempuan di Indonesia? Di dunia ilmiah atau sains kan mereka selalu bilang nature versus nurture ya. Aku merasa mungkin memang sudah ada predisposition di mana karena faktor DNA dari orang tua aku diberikan bibit yang baik agar bisa menyerap apa yang diberikan kepada aku. Tapi tentunya pendidikan yang aku dapatkan
juga sangat holistik dan sangat tepat sehingga membekali aku dengan kemampuan untuk bisa melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif dan meminimalisir penghakiman terhadap suatu POV yang berbeda. And I think that's important, right? Dengan bertambahnya wawasan, dengan banyaknya kita bertemu berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, we shouldn't judge karena at the end of the day we don't know who's really right. Yeah. Kita hanya bisa menyerap informasi itu dan ya itu, seperti aku bilang, membuat konklusi sendiri apa yang sebenarnya paling tepat. Tapi kalau kita ngomongin pendidikan untuk perempuan, how that affects them, tentunya aku sangat setuju dan merasa agar perempuan bisa memilih arah hidup mereka sendiri, pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat unggul dan juga faktor ekonomi juga ya. Saat kita berdaya secara pemikiran dan berdaya secara finansial, begitu juga kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain atau faktor-faktor eksternal. Tapi tentunya balik lagi ke akarnya atau ke core-nya, kita harus mulai dengan pendidikan. Karena dengan kebebasan untuk berpikir, dengan wawasan, itu membekali kita dengan rasa percaya diri yang tinggi. Saat kita percaya dengan diri kita sendiri dan potensi yang kita miliki, begitu juga kita akan lebih mampu mengambil resiko untuk memberanikan diri, mencoba hal-hal baru, menuju kesuksesan dan mengaktualisasi diri. Oke, tapi faktanya yang kita lihat mungkin sekarang di lapangan, ketidakmerataan, kemudian juga mungkin ketidaksetaraan terhadap pendidikan perempuan yang ada di Indonesia itu masih terjadi, ya kan? What's the biggest challenge sebenarnya yang menurut Cinta lihat? Sebagai manusia, kadang-kadang kita memiliki kekurangan ingin menyalahkan seseorang atau pihak tertentu. Unfortunately, kalau kita mau pinpoint satu hal, alasan kenapa perempuan dilimitasi, susah untuk aku memberikan satu faktor. Karena orang-orang dewasa yang sekarang hidup di negara ini atau di dunia ini, mereka juga byproduct atau hasil dari didikan generasi sebelumnya. I think dengan premise itu, kita bisa bilang ya salah satu faktor yang menghambat perempuan adalah budaya atau cara berpikir yang berasumsi bahwa laki-laki hanya boleh melakukan hal X dan perempuan hanya boleh melakukan hal Y misalnya. Ya seperti konstruksi sosial tentang perempuan yang misalnya harus masak di dapur atau harus bersih-bersih, ibu rumah harus tangga. nyuci. And it's sad that I have to say this. Orang-orang harus menyadari bahwa menjadi ibu rumah tangga tidak ada yang salah sama sekali. That is not a negative thing. Karena tanpa ibu rumah tangga, anak-anak juga tidak ada pendidik awal. Sebelum anak-anak bersekolah kan pendidik utama adalah ibu. Betul. Dan kalau ibu dibekali dengan wawasan yang tepat, dengan rasa berdaya, dengan rasa percaya diri, mereka juga akan lebih mampu untuk membesarkan anak-anak mereka. So there's nothing wrong with being a housewife. Yang salah atau yang menyesatkan adalah saat perempuan merasa hanya itu yang bisa mereka lakukan. Yang menyesatkan juga saat laki-laki berekspektasi bahwa perempuan hanya boleh di rumah, hanya boleh di dapur. Jadi ada pembatasan gitu. Dari isu sosial terkait dengan pendidikan, kepedulian terhadap perempuan dan juga anak, beberapa waktu lalu Cinta ditunjuk sebagai Duta Nasional UNICEF, kalau tidak salah pada bulan Februari ya. Yes, that's correct. Oke. Apa komitmen atau mungkin juga kontribusi Cinta sebagai Duta Nasional UNICEF terkait dengan perlindungan perempuan, anak, pemerataan pendidikan? Oke, jadi kalau kita pertama lihat UNICEF sebagai institusi, UNICEF kan bisa dibilang bergerak sebagai consultant bagi pemerintah dengan kemampuan mereka untuk melakukan riset di lapangan dan juga memberikan recommendations, program-program apa, undang-undang apa yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah agar memaksimalkan perkembangan anak-anak di Indonesia gitu. Tentunya aku nggak bergerak di pemerintah, tapi aku rasa sebagai duta UNICEF aku bisa
mendorong dan juga memperkuat misi mereka untuk melaksanakan dan mensosialisasikan berbagai program-program yang ada. Baru aja November lalu aku ke ASMAT di daerah Papua Selatan, dan di situ kita mengunjungi berbagai SD, PAUD, dan juga fasilitas kesehatan. Memang menyedihkan bahwa zaman sekarang apa-apa harus viral agar orang peduli. Tapi memang mungkin aku dan UNICEF saling melengkapi karena mereka punya tools dan informasinya untuk bisa memberikan berbagai proposal ke pemerintah dan stakeholders tertentu, dan aku memiliki platform dan juga kemampuan untuk menyuarakan isu-isu yang sekarang ada dan membuat masyarakat sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu tentang ini, karena kalau tanpa informasi nggak ada kesadaran, dan tanpa kesadaran tidak akan ada aksi, karena kalau kita tidak peduli ngapain kita melakukan apapun. So I guess I'm the educator, begitu. Oke, dan kalau tidak dimulai, tidak akan ada perubahan, ya kan? Exactly. Oke, menarik juga kepedulian cinta terhadap isu-isu sosial. Salah satunya ada gerakan disebut Act of Love, ya. Yes. Sebentar lagi akan menjadi Cinta Laura Foundation. Correct. Jadi selama ini kan mungkin cukup banyak orang yang aware bahwa aku dan keluarga aku melakukan banyak kegiatan sosial. Tapi selama ini aku selalu bergerak di bawah payung orang lain, mau itu keluarga atau institusi lain. Jadi akhirnya 3 tahun yang lalu aku mengambil keputusan untuk membuat sebuah gerakan yang namanya Act of Love, because my name is Cinta. Jadi Jadi itu asalnya. Act of Love sepertinya tepat ya. Iya. Dan juga kenapa namanya Act of Love? Karena sadar nggak sih bahwa banyak sekali konflik yang terjadi di dunia maupun di Indonesia itu berdasarkan rasa benci, rasa tidak tahu, rasa intimidasi, dan karena kita saling membenci, akhirnya kita saling menyudutkan, saling menjatuhkan. Ini terjadi antar orang-orang dengan ras yang berbeda, agama yang berbeda, budaya yang berbeda. Jadi satu-satunya hal yang bisa melawan itu semua adalah rasa cinta, menurut aku, rasa kasih sayang. Mungkin kedengeran cheesy, but I think the premise is quite spot on gitu. So aku membuat gerakan Act of Love yang tadinya memang hanya sebuah gerakan dengan aktivitas weekly atau bi-weekly yang fokus kepada pendidikan, kesehatan, dan juga workshop kepemimpinan. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan kepercayaan dari masyarakat, dengan dorongan dari berbagai pihak, aku berpikir I need to make this a foundation. Akhirnya bulan ini kita officially menjadi Cinta Laura Foundation. Di mana salah satu proyek pertama aku gara-gara kasus LPDP kemarin yang agak viral, aku berasa daripada kita hanya komplain dan marah-marah, aku menuduh bersama Cinta Laura Foundation memiliki inisiatif untuk membantu beberapa anak-anak yang harus putus kuliah untuk bisa melanjutkan studi mereka kembali melalui beasiswa yang kita akan provide melalui Cinta Laura Foundation, dan ini sekarang udah berjalan. Selain itu isu pendidikan anak-anak, kemudian juga perempuan, kita tahu bahwa Cinta ini kan juga concern pada isu lingkungan. Yes. Ya kan, makanya salah satunya ketika kemarin juga ikut terjun gitu ya, turun ke konservasi satwa liar di Aceh bersama WWF, ya kan, WWF correct. Indonesia. Mungkin bisa dielaborasi, bisa diceritakan kepada kita semua gitu, highlight dari kegiatan ini. Apa yang Cinta bayangkan sih dengan komunitas bersama WWF ini? Jadi Act of Love kemarin atau sekarang Cinta Laura Foundation sedang berkolaborasi dengan WWF Indonesia untuk membantu merehabilitasi beberapa desa di Aceh yang terdampak oleh banjir November lalu. Dan saat aku ke Aceh bulan Februari, persis sebelum bulan puasa, itu aku mengunjungi beberapa temporary living spaces orang-orang yang terdampak, tenda-tenda mereka, sekolahan mereka, dan juga bertemu secara langsung dengan satwa liar yaitu gajah, karena gajah Sumatera kan juga sekarang klasifikasinya endangered ya. Jadi kenapa aku situ? Satu, memang core aku kan dari dulu pendidikan dan anak-anak dan perempuan ya. Tapi kenapa kita juga secara langsung bertemu dengan gajah Sumatera? Karena yang ingin aku sosialisasikan adalah
di dunia ini kita nggak bisa hidup tanpa satu sama lain. Ya. Kalau alam tidak sejahtera, manusia tidak akan sejahtera. Kalau kita tidak menjaga endangered species ini, makhluk hidup ini, manusia pun akan merasakan dampaknya. Jadi dunia ini bukan milik manusia saja, Betul. tapi milik semua makhluk hidup. Iya. Sesimpel itu. Di Hari Kartini ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada para perempuan Indonesia di luar sana? Kita sebut sebagai Kartini masa kini, Oke. ya, karena saya yakin juga semua perempuan adalah Kartini masa kini, Kartini bagi dirinya sendiri, membayangkan bagaimana nantinya pemerataan kemudian pemberdayaan perempuan di 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Pesan aku buat para Kartini masa kini adalah sadarilah bahwa menjadi seorang perempuan bukanlah sebuah keterbatasan. Kita berhak memiliki hak-hak yang setara seperti laki-laki untuk mengejar mimpi kita, menempuh ilmu setinggi-tingginya, dan merealisasikan potensi kita. Hidup ini memang sulit, akan banyak jatuh bangun, bahkan akan ada banyak kegagalan. Tapi sadarilah bahwa kegagalan itulah yang akan membuat kalian lebih bijaksana dan lebih mampu beradaptasi agar bisa melalui segala rintangan yang ada di hadapan kalian. So don't be scared of failure. Self-doubt is normal, tapi yakinlah bahwa kalian mampu menghadapi apapun itu yang ada di hadapan kalian. Dan aku harap kalian semua akan menjadi sosok-sosok pemimpin yang luar biasa. Good luck to all the women of Indonesia, dan mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sesungguhnya. And good luck also for Cinta Laura Foundation. Thank you so ya kan? much. We'll see more agents of love. I hope so, amen. Thank you for coming. Terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyulut semangat untuk perempuan di luar sana untuk bisa berdiri, mandiri, dan juga bersuara paling tidak ya. Yes. Sekali lagi sukses untuk karirnya Cinta. Terima kasih, terima kasih. Dari Sajira Talk Espan kita masih akan kembali dengan sosok Kartini masa kini lainnya. Tetaplah bersama kami. Suka aku sayangkan ya di sosial media, tantangan terberatnya itu adalah justru yang seharusnya mendapatkan support dari perempuan adalah sesama perempuan. Justru mereka adalah yang bringing other women down. Nadia Mulya, seorang pembawa acara, aktris sekaligus public figure yang telah dikenal lama di dunia hiburan tanah air. Tak hanya berkarya di depan layar, Nadia juga aktif dalam berbagai kegiatan positif, termasuk edukasi dan parenting. Selain itu, ia juga merupakan sosok perempuan yang aktif menyuarakan berbagai isu sosial. Dirinya menjadi bagian dari sebuah organisasi bernama Langit Biru Pertiwi yang mengelola berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Memulai karir sejak 2001 lalu, Nadia Mulya menunjukkan bahwa perempuan dapat terus berkembang, beradaptasi, memberikan inspirasi kepada banyak orang, dan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Seperti apa pandangan Nadia Mulya tentang peran perempuan di masa sekarang? Katanya sih menjadi seorang sosok perempuan itu punya 1000 peran gitu ya. Bagaimana bisa memainkan peran-peran tersebut gitu. Penuh banyak challenge juga atau pastinya tantangan. Termasuk membagi peran antara karir, keluarga, dan lain sebagainya. Sudah hadir salah satu sosok yang buat saya cukup menjadi inspirasi untuk banyak perempuan di luar sana. Ada Mbak Nadia Mulya. Hai Mbak Nat. Hai Latif. How are you? It's good to see you. Udah It's good lama to see you banget. again, yes. Oke, cantik sekali. Dan yang paling mungkin Thank you. aku selalu melihat sosok Nadia Mulya tuh inspiratif karena kayak semuanya tuh she can handle with it. Iya gak sih? I think sama aja, semua perempuan kalau bisa atau kalau kepepet pasti bisa kok, pasti bisa. Ada ilmu kepepetnya ya. Ada ilmu kepepet ya pasti. Tapi kalau kita ngomongin soal
peran perempuan. Kenapa sih peran perempuan itu penting, Mbak Nat? Menurut aku tuh peran perempuan tuh it's pivotal, it's very crucial karena ya perempuan itu kan bagaimanapun menurut aku ya, mau dia karirnya setinggi apapun, mereka bertugas kemanapun, bertemu dengan siapapun, tapi for me at the end of the day I'm a mother. I'm a homemaker gitu. Oke. Jadi kayaknya it puts everything in perspective. Dan ketika bagi aku kan my life adalah keempat anak-anak aku. Dan itu menjadi drive aku untuk bisa melakukan apa saja. Plus ditambah aku suka ngerasa aku mesti ngasih contoh ke anak-anak. Ya dan anak-anakku ngeliat, mama aku aja bisa, masa aku nggak bisa gitu. Tapi itu kayak dipaksa untuk kuat gak sih? Untuk being tough gitu di depan anak-anak? That's the thing. Dulu aku berpikir awalnya dipaksa untuk kuat, tapi lama-kelamaan it becomes a part of you gitu loh. Jadi bukan dipaksa untuk kuat, ya memang kita kuat. Iya. Gitu loh. Jadi sama anak-anak aku ngasih lihat, mungkin kalau dipaksa untuk kuat kita pasti akan ada ngeluhnya gitu. Tapi di sini I go out urusan sekolah mereka, terus nanti aku berangkat kerja, kadang-kadang mereka pulang ke rumah, aku belum di situ, aku datang malam, tapi di sini so happy. Okay. And then kita duduk di meja makan atau di tempat di kamar tidur, I tell bedtime stories to my youngest every night gitu, terus they can see the quality gitu, because aku ngerasa fulfilled. Iya, iya. Sometimes I feel like 24 hours non-stop. Iya nggak sih kadang-kadang? Correct. Kayak aku nggak punya waktu buat diriku sendiri. Kayak semua ngebayang yang anaknya 4 ya. Nah, this is interesting. Aku punya waktu untuk diri sendiri gitu loh, kayak. Oh iya? Iya. Jadi makanya mungkin aku ngerasa fulfilled karena aku kerja di lokasi kerja, aku ketemu sama teman-teman. Aku ngerasa itu menjadi Kayak keluarga playground aku. gitu ya. It's my playground. Terus aku juga selalu menyempatkan waktu untuk socializing with my best girlfriends. Gitu. Sampai kayak waktu kemarin, ini sedikit cerita aja. Kerjaan lagi hektik banget, terus aku bilang titip anak-anak sama ibu aku. Nadia mau pergi ya sama teman-teman Nadia. Please sayang, kata mama aku ya, go ahead, you deserve it. Gitu loh, jadi aku ngerasa ya balance. Dengan anak-anak juga mereka happy, kerjaan alhamdulillah lancar, bergaul juga tetap jalan, so ya. Yeah. Karena ini bertepatan dengan Hari Kartini ya, jadi bagaimana sosok perempuan itu krusial sekali gitu. Tapi apa tantangan paling besar buat Mbak Nat melihat perempuan di era digital seperti sekarang? Yang suka aku sayangkan ya di social media, tantangan terberatnya itu adalah justru yang seharusnya mendapatkan support dari perempuan adalah sesama perempuan. Justru mereka adalah yang bringing other women down. Dan ini mungkin bukan cuma masalah dari sisi, bukan masalah ya, ini bukan cuma tantangan akibat era digital untuk perempuan, tapi I think as a whole, as a generation, kita memiliki satu sikap yang sudah melenceng banget dengan yang orang tua kita katakan zaman dulu. Jadi my parents selalu mengajarkan aku, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Kalau kita nggak punya hal baik untuk dikatakan, udah deh, mendingan simpan aja. Tapi social media sekarang membuat semua orang tuh merasa mereka boleh untuk mengatakan apa yang ada di pikiran mereka, terlepas dan merasa itu yang paling benar. Merasa paling benar, terlepas itu benar atau enggak, ada manfaat atau enggak, baik atau enggak gitu loh. Jadi kenal atau enggak, mereka ngerasa ya udahlah. Kalau kadang-kadang kita lihat sesuatu kan ya, kita pikirin udah simpan aja, nggak usah diutarakan, nggak usah diposting. What's the point? Kita mau menyebarkan energi yang negatif. Jadi menurut aku tantangan terbesar di era digital yaitu orang-orang tuh kadang-kadang suka lupa how to properly interact dengan orang lain. Dan sebagai perempuan yang aku sayangkan, because bagaimanapun perempuan akan selalu memiliki tantangan tersendiri. Mereka akan selalu mendapatkan stigma ketika mereka berpakaian seperti ini, akan ada cap dari masyarakat, dia terlalu sibuk, akan dikatakan kapan ngurus anak dan sebagainya. Tapi kenapa banyak dari itu datang dari sama perempuan? Oke. Bagaimana itu juga bisa Mbak Nat bisa memfilter itu, karena kan Mbak Nat juga punya anak perempuan ya kan, sehingga dia tidak terjebak dalam, aku bilang apa ya, toxic gitu. Yeah, it is toxic. Ya, I try every single day sih, to be honest, nggak ada buku manualnya, nggak ada ininya. Komunikasi aja sama anak-anak gitu, dan kebetulan kan yang dua itu kan sudah cukup besar, bisa dijadikan teman diskusi. Yang paling besar juga sekarang lagi kuliah psikologi juga. Jadi kadang-kadang kita ngobrolnya tuh kayak bedah kasus. Kayak temen nih. Kayak teman. Jadi kita kayak lihat dari perspektif psikologis nih, kok bisa ya ada orang yang dipenuhi dengan kebencian sedemikian untuk mau menjatuhkan perempuan lain misalnya gitu loh. Apa benefit yang mereka dapatkan? Jadi dengan bisa membahas suatu kondisi atau fenomena dengan sangat tenang,
kita bisa menangkap intisarinya. And the point is adalah ya at the end of the day yang paling penting adalah keterangan batin kita dan orang-orang terdekat kita. Iya. Jadi ya bagi aku yang paling penting anak-anak aku tahu gitu, one day kalau mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, entah itu di social media atau di sekolah dari sesama perempuan, ya we discuss, kita bahas hal-hal ini. Oke. Kalau dulu di zaman era Kartini tentunya nggak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Tapi value-nya, perjuangannya menurut Mbak Nat, apa sih yang paling relevan perjuangan Kartini dengan apa yang terjadi sekarang? Gitu? First of all ya, aku film Kartini itu aku tonton dengan anak-anak aku. The one yang ada Dian Sastronya, itu aku dan anak aku nangis ketika melihat bahwa dia harus dipingit sampai dia sudah dewasa dan akan dipilihkan pasangannya nanti gitu. Jadi aku biarkan aja anak-anak aku melihat dan kita kemudian we had a discussion. Karena dengan melihat seperti itu menurut aku yang sangat penting kita merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan apa yang kita dapatkan ini bukan turun dari langit, ini adalah hasil perjuangan banyak orang termasuk era Kartini begitu. Jadi ya bagi aku sih yang sangat penting ya untuk mengajak anak untuk melihat hal-hal kayak gini, to have a discussion on apa yang sudah dia lakukan to pave the way untuk kenyamanan. Karena kadang-kadang anak-anak zaman sekarang suka merasa complacent, merasa bahwa ini semuanya sudah ada. Iya. Mereka tidak menyadari bahwa ini semua adalah buah kerja keras dari. Kayak udah well settled aja kan? Padahal I told my girls, eyang kalian itu, kakek saya itu, uyut kalian itu, dia pejuang loh, he fought in the war. Karena they're so distant now, mereka tidak menyadari bahwa ini semua they're taking for granted. Jadi menurut aku perjuangan Kartini itu perlu kita hidupkan lagi dengan membawa mereka ke masa di mana you don't have all these privileges. Dan esensi dari perjuangan seorang Kartini menurut aku sangat penting ya itu sih ya, resilience ya. Resiliensi itu dari zaman dulu sampai sekarang pun ada di tengah adversity, di tengah segala macam keadaan yang tidak memungkinkan, tetap aja masih berjuang. Dan perjuangan itu it's not always uphill, ada turunnya, ada naiknya, ada jatuhnya banget gitu ya. Just to be resilient dengan semua tantangan yang ada dan just fokus tujuan kita apa. Dan aku percaya kalau kita punya tujuan yang mulia, yang intensi yang sangat besar gitu untuk kebaikan somebody is very important for us, anak-anak kita, orang tua kita, negara kita, itu tuh bisa menjadi fire banget, menjadi api. Jadi saat kita lagi jatuh, ya tetap kita masih semangat karena we're focused on that one objective. Itu value-nya ya. That is the value of Kartini. What is being a woman to you? What is being a woman to you? Being a woman to me is being everything all at once. Karena perempuan bisa menjadi maskulin juga, itu yang aku rasakan. Masculine energi aku. Perempuan bisa menjadi. Kalau ada momennya dia pasti akan keluar. Betul. Jadi menurut aku seorang perempuan itu dia akan selalu menjadi penyeimbang keadaan. Jadi misalnya ya ada momennya di mana dia harus menjadi the masculine energy, dia bisa. Ada momennya dia harus mengharmonisasi, dia bisa. Ada momennya dia harus mundur jadi follower atau dia maju jadi leader, dia bisa. Jadi kalau dalam satu kata mungkin menurut aku perempuan itu adalah pengharmonis. if there is a word like that ya, yang membuat keadaan menjadi harmonis, in harmony. Oke, apa yang membuat Mbak Nat paling merasa bangga menjadi seorang perempuan? Being a mother, menurut aku my greatest achievement itu adalah menjadi seorang ibu. Jadi setiap kali kalau ada momen-momen di mana aku lagi lelah ya, lagi drain gitu, aku ingat momen lagi meluk anak-anak aku pas masih bayi gitu, dan gitu aja udah mau nangis. Yeah, that's my biggest purpose in life is to have children and be a mother, and I'm so blessed diberikan kesempatan itu. Dan melihat mereka bertumbuh, berproses, itu kan jadi kayak suatu hari, this is the biggest achievement. This for me, saya yakin semua orang mungkin punya yang berbeda and it's fine, tapi for me my biggest achievement are my children. Thank you for coming, Mbak. Thank you so much. Thank you for sharing. Sukses untuk studinya. Bismillah, insya Allah tahun ini lulus. Insya Allah tahun ini lulus. Yeay, mudah-mudahan ya. Sukses juga untuk karirnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Thank you, Tiff. Thank you so much. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini semua perempuan di Indonesia. Dan usai jeda Talk Is Fun masih akan kembali dengan sosok yang juga inspiratif, perempuan di peringatan Hari Kartini kali ini. Tetaplah bersama kami. Aku harap
tidak berhenti bercerita, karena setiap cerita tuh jadi penting, karena yang aku percaya tuh film itu adalah medium paling personal. Hidup diwajibkan ketika kita berproduksi film itu karena Semangat Kartini masih terus hidup hingga kini melalui karya di berbagai bidang. Salah satunya industri perfilman. Anggia Karisma, seorang produser, menjadi salah satu sosok perempuan yang dapat menyalurkan semangat Kartini melalui industri perfilman. Dengan semangat itu, kini perempuan semakin terbuka untuk dapat berkarya, berperan, dan mengambil keputusan di balik layar. Anggia memproduseri beberapa film keluarga yang tidak hanya berhasil secara komersil, namun juga berhasil membekas untuk para penontonnya. Mulai dari film Keluarga Cemara, nanti kita cerita tentang hari ini, Jumbo yang berhasil mencetak 10 juta penonton, hingga yang terbaru dan menuai respon positif dari penonton, Nawila. Lalu, apa ya yang membuat Anggia Karisma tertarik untuk terjun ke industri film? Dan bagaimana ia memaknai semangat Kartini dalam perjalanan karirnya di industri film? Nah, kalau kita berbicara sosok Kartini masa kini di industri atau bidangnya masing-masing, mungkin saya bilang kalau di industri perfilman ada satu sosok yang di balik layarnya, tapi cukup banyak terlibat bahkan dalam judul-judul besar. Ada Keluarga Cemara, ada Jumbo, ada yang terbaru ada Nawila yang udah nonton juga. Sudah hadir ada Anggia Karisma. Teh Anggia, apa kabar? Kabar baik, Tiff. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini buat kamu juga. By the way, Nawila, Terima kasih. Puji Tuhan. tapi awal ketertarikan Teh Anggia tuh di perfilman tuh kapan sih? Bukannya dokter gigi ya? Nggak nyambung. Agak Beda. jauh loh itu. Agak belok ya. Emang kan ya? Terus sebenarnya mungkin lebih tepatnya aku tertarik sama proses bercerita ya. Oke. Gitu. Jadi memang zaman SMA which kayak udah lama banget. Itu kayak 5 ada tahun lalu kan ya? Iya, kayak kemarin. Iya kan? Kayak itu tuh ada proses di mana dulu kita kan punya ekskul tuh di lab school. Oke. Nah, memang ada ekskul film. Nah, salah satu yang awalnya gitu kita bikin lah ekskul itu. Tapi kan gak nyangka kalau dari situ ternyata pas aku kuliah kok malah jadi balik siaran. Jadi aku sempet dulu siaran di radio sambil kuliah juga. Ya lumayan banyak belok-beloknya lah ya. Terus sampai kemudian pada akhirnya aku dikasih kesempatan barengan sama suamiku Angga Dwi Masa Songko juga waktu itu terlibat di sisi kreatifnya dulu tuh. Jadi sempet aku tuh kayak makeup artist. Oh iya? Iya, terus udah gitu juga wardrobe stylist. Jadi awalnya tuh di situ. Jadi pelan-pelan mulai akhirnya kenalan lagi sama proses yang lebih detail, yaitu proses creative development. Tapi at that time mungkin belum banyak keterwakilan perempuan kan ya di industri perfilman pada saat itu. Kalau sekarang sih udah masif banget gitu. Nah, gimana sebagai newcomer ya kan, perempuan juga yang masuk ke bidang yang mungkin banyak didominasi oleh pria gitu. It's quite a challenge. Tapi buatku yang paling penting adalah kita berani bersuara dan jujur sama ideation ya. Dan yang aku juga happy, Visinema itu punya ruang di mana kamu bisa memberikan aspirasi, inspirasi gitu, terutama di ruang brainstorming gitu ya, di proses kreatif itu sendiri. Jadi aku rasa itu proses yang akhirnya mendewasakan kita secara pribadi, tapi mendewasakan kita juga becoming ourselves as leader ya, karena di sana setiap dari kita harus becoming a leader, karena setiap dari kita pasti punya tim-tim yang akan support each and every product atau konten yang akan kita create gitu. Karena Visinema itu pada akhirnya it's a group yang punya banyak division di dalam. Salah satunya mungkin yang kamu juga tahu
kita ada division Visinema Studios, which kita emang provide khusus untuk konten kids and family gitu, dan dengan pendekatan yang juga tentu saja berbeda gitu, karena kan kita menjadi pencerita yang gimana caranya kita bisa bikin cerita yang baik untuk anak dan keluarga tanpa menggurui, so that's quite a challenge. Dari karya-karya produk yang banyak sekali Teh Anggi handle gitu ya, Visinema keluarin, kayaknya tuh memang lebih banyak ke kids family, ya kan? Cerita-cerita keluarga, anak-anak gitu. Memang ingin mengarahkan ke situ sebagai apa, signature Visinema atau Anggia Karisma gitu, atau apa sih Teh gitu? Mungkin berangkat dari aku ibu ya gitu, dan sebagai ibu ada kegelisahan di mana aku ingin sekali anakku mendapatkan tontonan yang layak gitu, yang baik, yang bisa dia nikmati, dan bukan cuman hanya sekedar dinikmati, juga jadi perjalanan tumbuh untuk menemani dia. Kalau dulu kita mungkin bisa besar dan tumbuh sama karakter-karakter yang kita sukain gitu. Tapi di hari ini aku rasa anak dan keluarga butuh itu, dan butuh Agak juga susah nemuin iya, itu ya. cukup sulit menemukannya, banyak, tapi cukup sulit menemukan yang mana kira-kira baik. Karena pasti setiap orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik dan memilih konten yang tepat untuk anaknya sesuai usianya gitu. Nah, karena kita ada di Visinema, maka I think kita punya privilege itu ya. Jadi kenapa enggak kita beneran kayak fokus untuk creating content for kids and family, which sebenarnya basic foundation itu untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak di dalam diri kita. Jadi that's why kenapa kita pengen banget ngisi itu, karena untuk bikin konten anak dan keluarga itu juga sebenarnya butuh kompleks, apa ya, butuh kondisi yang juga benar-benar serius, karena it's very complex Banget gitu, it's very complex gitu, dengan komponennya, dengan spektrumnya, dengan cara gaya tutur penceritaan, bahkan ketika kamu menciptakan karakter gitu. So we create an IP yang gimana caranya IP itu juga punya umur yang lebih panjang dari cuma sekedar cerita bioskop. Iya. Jadi ada apa ya? Ada sustainability-nya. Ada sustainability, ada kebertahanannya juga gitu. Terus itu yang kita coba ciptakan gitu. Nah, dari kegelisahan itu lahir banyak sekali cerita yang akhirnya bisa rasa-rasanya seperti kita gitu. Makanya kenapa terakhir tuh kita bikin Nawila ya. Nawila tuh adalah kita. Jadi mau kapanpun kita selalu terlahir menjadi anak-anak lebih dulu kan. Tapi itu yang kadang bikin kita lupa. Dan selalu ada jiwa anak-anak. Yang kadang kita lupa kalau kita pernah jadi anak-anak, dan kadang kita di hari ini lupa untuk peluk jiwa anak-anak kita gitu. 3 favorit Anggia Karisma film. Iya. Film ya. Susah nih katanya. Susah ya. Jadi kayak aku tuh sebenarnya kayak Jangan merasa dari ada anak style. Iya, jadi kalau yang di Visinema berat banget ya. Visinema ya. Mungkin salah satu yang bikin yang juga project yang pernah di handle. ya, yang nge-hook banget di aku salah satu Keluarga Cemara ya. Keluarga Cemara tuh jadi tontonan yang personal banget dari aku kecil. Iya, kita tumbuh di Kita masa tumbuh itu kan. di masa itu, pulang gitu ya ke rumah nonton series itu gitu di TV. Pulang-pulang ke rumah gak ganti baju. Iya, nonton gitu, ada Abah, ada Teh gitu, ada Eis, ada Ara gitu. Cuman kayak itu salah satu yang menurutku ngasih banyak sekali pelajaran juga gitu. Itu kayak bener-bener yang oh gini ya bikin film yang anak dan keluarga, tapi kita tahu how to spot on. Dan yang menarik adalah mungkin proses kolaborasi kita dengan almarhum Mas Arswendo Atmowiloto yang banyak ngajarin kita dalam prosesnya itu untuk bersyukur tanpa libur. Nah, itu Keluarga Cemara salah satu favoritku. Terus udah gitu Surat dari Praha. Surat dari Praha itu juga jadi sesuatu yang personal dalam proses pembuatannya untuk aku, karena di momen syuting, di momen production itu aku lagi hamil gitu, dan itu kayak super heat wave di Praha. Jadi aku kayak bangga banget sama anakku yang bertahan di dalam kandungan mau ikut berjuang gitu. Jadi itu kayak salah satu bentuk resilience-nya dia, dan I'm happy to work with him inside my womb. Terus kalau yang terakhir, it's kinda hard ya. Aku bingung nih kayak
aku ngerjain 2 animasi di Visinema barengan sama teman-teman. Kita punya Nusa the Movie and also Jumbo, dan dua-duanya itu punya cerita yang menarik gitu. Dan Jumbo tuh salah satu yang menurutku juga itu sih resilience kita yang luar biasa sih. Karena kita put all of our energy to like 7 years in the making. Karena memang itu proses yang cukup panjang gitu ya, dari mulai gather the story sampai kemudian dia bisa menjadi medium animasi tuh cukup panjang. Dan kita juga harus bersikukuh sama pandemi, tapi Jumbo Production tetap harus on progress and on process. Keterwakilan perempuan di industri perfilman kita sangat mengapresiasi sekali karena semakin banyak sosok-sosoknya ya kan. Mungkin sekarang kalau yang muda-muda ada Dini, ya kan, ada Sabrina, banyaklah pokoknya. Nah, apa harapan untuk Kartini masa kini di industri perfilman? Aku harap tidak berhenti bercerita, karena setiap cerita tuh jadi penting. Karena yang aku percaya tuh film itu adalah medium paling personal, dan medium paling personal itu aku percaya setiap kreator di dalamnya, baik itu sutradara, penulis, produser, bahkan all chief team itu menaruh hampir setengah hati dan hidupnya di situ. Jadi itu adalah karya yang paling personal buat kita, karena pasti dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan aku percaya setiap karya yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu punya dampak. Dan aku harap kita perempuan jangan pernah berhenti bercerita dengan apapun mediumnya. Jangan pernah berhenti bersuara dan terus percaya sama apa yang sebenarnya kita percaya. Karena proses melahirkan sebuah karya itu juga di satu sisi very teknik, tapi di satu sisi juga very intuitif. Jadi ketika kamu percaya sama intuisi kamu, coba didengerin lebih baik lagi. Kadang suka kita tampik. Apakah yang sekarang ini adalah mimpi yang sudah mission accomplished gitu? Mungkin kalau aku bilang lebih tepatnya impian ya. Dibilang accomplish, not really. Karena aku akan punya beberapa step yang kita percaya steps of becoming ya, gitu. Jadi aku akan bilang aku bersyukur untuk bisa ada di hari ini dengan pencapaian, dan tentu saja dengan banyak sekali juga kekurangan dan pembelajaran yang mesti kita terus perbaiki gitu ya. Dan gimana cara kita juga untuk bisa belajar lebih baik lagi mencintai karya, terutama untuk mencintai diri sendiri gitu. Dan salah satu yang juga aku impikan dan cita-citakan adalah gimana caranya bisa align with my true purpose of life sih gitu. Dan itu I think sesuatu yang butuh sekali berbicara dengan diri sendiri gitu. Dan cerita, film itu salah satu medium di mana kita juga bisa finding our true purpose of life. Karena you create a story that actually really matters, yang sebenarnya itu juga beresonansi terhadap banyak orang. Betul. Dan mewakili banyak orang yang without you knowing, it's a reflection moment of you and yourself. Thank you for coming, thank you for sharing, and thank you for creating ya. Menjadi bagian aku bilang dari orkestrasi karya-karya yang menjadi tontonan yang relevan, yang genuine gitu, yang cukup relate. Yang penting ini bisa menjadi bekal buat generasi kedepannya. Thank you sekali lagi. Terima kasih Tiffany. Ditunggu karya-karyanya. Apa ada bocoran? Harus tunggu tanggal mainnya pasti ya. Selamat Hari Kartini Teh Anggi. Selamat Hari Tetap Kartini menjadi juga. tokoh atau sosok yang menginspirasi untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Dan saya jeda, Talk Informasi akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kini saatnya kita simak Hot Topics pekan ini. Masih berbicara mengenai peringatan Kartini, ya, perjuangan Kartini ini dikenang melalui 2 museum. Tahu nggak? Nah, apa perbedaan dari 2 museum itu? Bisa jadi referensi Anda mungkin yang mau berwisata di sejarah ya. Jadi Raden Ajeng Kartini adalah pionir yang berani memperjuangkan kesetaraan gender, dan untuk menghormati dan mengenang perjuangannya didirikan 2 museum, yaitu lokasinya ada di Jepara dan juga Rembang.
Museum di Jepara menampilkan berbagai artefak yang berkaitan dengan Kartini dan kakaknya RMP Sosrokartono serta temuan arkeologis dari wilayah Kabupaten Jepara. Sementara untuk museum yang ada di Rembang adalah museum khusus yang menampilkan koleksi pribadi R.A. Kartini. Nah, museum ini menyimpan barang-barang pribadi, ada tempat tidur, kemudian tempat jamu, meja makan, mesin jahit, lesung, cermin rias, bahkan meja perawatan bayi. Selain itu ada juga karya-karya Kartini tentunya, termasuk buku Habis Gelap Terbitlah Terang, surat-surat tulisan tangannya, serta foto-foto Kartini bersama keluarga. Kita bergeser berikutnya ke teknologi yang suka scrolling info ya di medsos ya. Jadi 56% info kesehatan mental di medsos itu katanya tuh nggak akurat. Jangan gampang percaya. Banyak informasi yang tersebar di medsos termasuk soal kesehatan mental. Gak heran banyak orang mendiagnosis dirinya sendiri mengidap kondisi mental tertentu. Tapi nggak boleh lagi asal percaya. Kenapa? Karena studi terbaru menemukan lebih dari setengah unggahan bahkan di medsos ini tentang kesehatan mental mengandung informasi yang salah. Mengutip Euronews, sebanyak 56% dari 5.000 unggahan medsos tentang autisme, ADHD, skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, serta gangguan cemas ditemukan tidak akurat, bahkan tidak berdasar. Jadi misinformasi ini lebih banyak atau lebih sering terjadi di platform TikTok. Untuk Anda mungkin yang sekarang mungkin lagi berpikir untuk investasi, lagi menimbang-nimbang nih kira-kira mau investasi yang mana. Ada dana darurat atau cash atau mungkin investasi lainnya. Apa sih pilihan yang paling baik di saat krisis? Nah, tekanan ekonomi global kembali meningkat seiring eskalasi konflik Timur Tengah. Di tengah kondisi ini, pengelolaan keuangan pribadi itu krusial sekali. Perencanaan keuangan, Wancel Budi Raharjo menjelaskan, bagi masyarakat yang penghasilannya mungkin masih agak stabil, kemudian mampu menghadapi gejolak ekonomi, investasi ini bisa dilakukan untuk jangka panjang. Namun, jika ada potensi gangguan terhadap penghasilan dalam waktu dekat, sebaiknya dialihkan ya pada peningkatan likuiditas, khususnya melalui dana darurat. Sementara menurut perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Andi Nugroho, bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas, kebutuhan besar memegang uang tunai itu masih menjadi prioritas utama. Kita bergeser ke isu health atau kesehatan. Benar nggak sih ya, booster vaksin pada orang tua itu bisa melindungi bayi dari campak? Banyak yang bertanya, vaksin campak ini efektif nggak sih kalau diberikan atau disuntikan ini saat dewasa? Nah, dokter spesialis anak sekaligus ketua pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah, menyampaikan bahwa vaksin campak ini tetap bisa kok diberikan ke orang dewasa dan masih efektif ya untuk membentuk perlindungan terhadap penyakit ini. Di kondisi tertentu, vaksin campak pada orang dewasa bahkan bisa menjadi langkah penting untuk melindungi kelompok yang mungkin lebih rentan, terutama bayi yang belum cukup usia untuk menerima imunisasi. Demikian Talk is Fun untuk episode kali ini. Semangat terus untuk para perempuan hebat di luar sana. Semoga perjuangan dari Raden Ajeng Kartini bisa menjadi penyala ya untuk perjuangan para perempuan di luar sana untuk bisa semakin memberikan kontribusi nyata bagi diri dan juga lingkungan sekitarnya. Saya Tiffany Raitama pamit, kita ketemu lagi di Talk is Fun pekan depan. Sampai jumpa. Dari barengan.